Liverpool musim ini tuh bener-bener kayak tim yang lagi kena kutukan, bro. Setelah tahun lalu mereka dielu-elukan karena sukses angkat trofi Premier League, sekarang malah berubah jadi bahan omelan fans sendiri. Dulu Anfield isinya nyanyian penuh harapan. Sekarang, sedikit salah umpan aja langsung kedengeran suara gerutu dari tribun. Dan yang paling bikin fans makin sakit hati, penurunan Liverpool ini bukan turun pelan-pelan, tapi langsung jatuh bebas kayak kehilangan arah total. Bayangin aja. Musim lalu mereka tampil ganas, produktif, dan susah dikalahin. Tapi sekarang Liverpool bahkan nggak pernah kelihatan meyakinkan dalam perburuan gelar. Jarak poin mereka dari total musim juara juga parah banget. Selisihnya sampai 25 poin, bro. Itu bukan sekadar penurunan kecil. Itu tanda kalau ada sesuatu yang salah besar di dalam tim ini. Dan masalahnya bukan cuma soal kalah menang. Karena di balik performa buruk Liverpool musim ini, ada suasana kelam yang terus membayangi ruang ganti mereka. Meninggalnya Diogo Jota pada Juli lalu jadi pukulan emosional yang berat banget buat klub. Banyak pemain terlihat kehilangan semangat, dan atmosfer tim terasa beda sejak tragedi itu terjadi. Tapi di sepak bola modern, rasa sedih nggak bakal bikin kritik berhenti datang. Fans tetap marah, media tetap menghajar, dan Arne Slot sekarang jadi orang pertama yang kena tembak. Padahal beberapa bulan lalu, dia dielu-elukan sebagai penerus sempurna Jurgen Klopp. Sekarang, banyak fans mulai bilang kalau keberhasilan musim lalu cuma karena Slot nebeng squad Warrison Klopp. Gila sih, sepak bola emang sekejam itu. Dan kalau ngomongin statistik Liverpool musim ini, angkanya bahkan lebih serem daripada omelan fans di media sosial. Liverpool baru bikin 60 gol di Liga musim ini. Turun 28 gol dibanding musim lalu. Rata-rata mereka cuma cetak 1,67 gol per pertandingan, dan itu jadi angka terburuk Liverpool sejak musim 2020. Tim yang dulu terkenal brutal di depan gawang, sekarang malah sering bingung sendiri pas nyerang. Yang lebih parah lagi, pertahanan mereka juga amburadul. Liverpool udah kebobolan 48 gol di Premier League musim ini. Dan kalau mereka kebobolan 3 gol lagi di sisa pertandingan, itu bakal jadi pertahanan terburuk Liverpool sepanjang era Premier League format 38 pertandingan. Bayangin bro, dulu lawan takut masuk Anfield. Sekarang malah Chelsea aja bisa bikin fans. Liverpool ngebut tim sendiri di kandang. Yep, bus dari tribun Anfield. Itu tanda kalau kesabaran fans mulai habis. Dan Arne Slot sadar banget soal itu. Menjelang lawan Aston Villa, dia bahkan bilang kalau semua orang di klub sekarang lagi kena tekanan besar. Pemain dikritik, pelatih dikritik, direksi juga ikut dihajar. Karena di klub sebesar Liverpool, satu musim gagal aja bisa bikin semuanya berubah panas. Masalahnya, yang bikin fans makin frustrasi bukan cuma hasil pertandingan, tapi cara Liverpool bermain sekarang tuh kayak kehilangan identitas. Dulu pressing mereka brutal, tempo permainan cepat, transisi mematikan. Sekarang, build up lambat, serangan gampang ditebak. Pressing juga nggak segarang dulu. Liverpool bahkan cuma merebut bola 4,1 kali per laga di sepertiga akhir lapangan musim ini. Dan itu jadi angka terburuk mereka sejak 2014-2015. Artinya apa? Artinya Liverpool udah kehilangan salah satu senjata paling mengerikan mereka. Dan itu bikin lawan sekarang jauh lebih nyaman saat menghadapi mereka. Belum lagi masalah bola mati yang bikin fans pengen banting remote. Liverpool udah kebobolan 18 gol dari situasi set piece non-penalti musim ini. Terburuk di era Premier League mereka. Setiap ada corner buat lawan, fans langsung deg-degan sendiri. Tapi tunggu dulu. Slot sebenarnya juga punya alasan buat membela diri. Karena musim ini Liverpool dihantam badai cedera yang nggak santai. Alexander Isak cedera, Florian Wirtz cedera, Hugo Ekitike juga bolak-balik absen. Bahkan trio mahal itu cuma main bareng selama 118 menit sepanjang musim. Bayangin beli pemain mahal-mahal, tapi chemistry mereka nggak pernah benar-benar kebentuk. Masalahnya, fans tetap nggak peduli alasan. Yang mereka lihat cuma hasil. Dan hasil Liverpool musim ini emang bikin emosi. Mereka udah kalah 18 kali di semua kompetisi. Jumlah tertinggi sejak musim 2014-2015. Dan buat pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad, Liverpool disapu bersih Manchester United dan Manchester City dalam duel liga di musim yang sama. Itu bukan sekadar kalah, itu tamparan besar buat harga diri klub. Apalagi fans Liverpool selama ini selalu bangga soal rivalitas mereka. Makanya ketika dua rival utama malah sukses ngalahin mereka semua, rasa sakitnya jadi berkali-kali lipat. Tapi yang bikin aneh, di tengah kekacauan ini, masih ada beberapa pemain yang tampil luar biasa. Dan salah satu nama paling bersinar musim ini adalah Dominik Szoboszlai. Gelandang asal Hungaria itu tampil gila-gilaan. 3 gol, 10 assist. Dia jadi gelandang Liverpool pertama sejak Steven Gerrard musim 2013-2014.
yang bisa bikin 2 digit gol dan assist dalam satu musim. Di saat banyak pemain melempem, Szoboszlai malah jadi mesin utama Liverpool. Terus ada juga Rio Ngumoha. Umurnya baru 17 tahun, tapi beberapa kali dia nunjukin potensi yang bikin fans mulai berharap lagi. Kecepatannya berani, skillnya matang, dan banyak yang percaya dia bisa jadi masa depan Liverpool. Sementara Virgil van Dijk, ya seperti biasa, tetap stabil, tetap jadi tembok terakhir. Dan hebatnya lagi, dia selalu tersedia saat tim butuh. Tapi setelah 3 nama itu, daftar pemain yang mengecewakan malah jauh lebih panjang. Mohamed Salah mulai kelihatan menurun. Alexis McAllister kehilangan pengaruh. Ryan Gravenberch nggak sedominan musim lalu. Dan Cody Gakpo juga kontribusinya turun drastis. Padahal ekspektasi fans ke mereka tinggi banget. Yang paling disorot tentu aja Florian Wirtz dan Alexander Isak. 2 transfer mahal yang digadang-gadang bakal bikin Liverpool makin monster. Tapi realitanya, cedera bikin mereka nggak pernah benar-benar nyetel. Dan saat main pun, performanya belum sesuai hype besar yang udah dibangun media. Fans mulai bertanya-tanya, apakah Liverpool terlalu gegabah belanja besar? Karena total pengeluaran mereka musim panas lalu tuh nggak main-main. Sekitar 450 juta pounds. Rekor klub, bro. Dan dibalik semua keputusan itu, ada 2 nama yang sekarang mulai ikut diserang fans. Michael Edwards dan Richard Hughes. Edwards yang balik sebagai kepala sepak bola FSG membawa revolusi baru di Liverpool. Dia menghapus sistem manajer tradisional, lalu menggantinya dengan model head coach. Dan Arne Slot jadi simbol utama proyek baru itu. Sementara Richard Hughes ditugaskan buat urus transfer pemain. Masalahnya, proyek mahal ini sekarang mulai dipertanyakan. Karena walaupun Liverpool habis duit gede, skuad mereka masih terasa nggak seimbang. Area sayap tetap bermasalah. Pemain baru banyak yang belum nyetel, dan kedalaman skuad juga nggak terlalu membantu saat badai cedera datang. Belum lagi keputusan Slot yang sering bikin fans garuk kepala. Pergantian pemainnya kadang susah dimengerti. Rotasi minim. Pemain inti dipaksa main terus sampai kelelahan. Bahkan dia sempat memainkan Szoboszlai sebagai bek kanan darurat, dan keputusan itu langsung bikin media sosial rame. Fans mulai bertanya, sebenarnya Slot lagi nyari solusi, atau lagi panik? Karena makin lama musim berjalan, Liverpool makin kelihatan kayak tim yang kehilangan arah. Dan sekarang pertanyaan besarnya cuma satu. Apakah ini cuma musim buruk sementara? Atau justru awal kehancuran proyek baru Liverpool? Karena kalau musim depan mereka gagal bangkit, tekanan ke Arne Slot bakal jauh lebih brutal. Fans Liverpool itu sabarnya tipis kalau soal trofi. Hari ini dipuja, besok bisa langsung diminta pergi. Dan satu hal yang pasti, Anfield sekarang udah enggak sesabar dulu lagi.